Halo semua, kenalin nama aku Siti Azur Asari dari kelas 24 TIC. Kali ini aku bakal nganalisa tugas yang udah diberiin sama dosen aku. 3 tugas yang dikasih oleh dosen aku. Yang pertama, aku harus ngebuat codingan yang udah dikasih soalnya oleh dosen aku. Yang kedua, yaitu buat episode code-nya. Dan yang terakhir, yaitu buat flowchart-nya. Stay tune terus ya sama tugas-tugas aku. See you! Di sini aku bakalan analisa flowchart-nya. Yang pertama kita mulai dari start. Selanjutnya setelah itu kita deklarasiin apa-apa saja yang variabel yang kita gunain. Aku gunain array 2 dimensi, terus string username, password, integer i, dan j. Selanjutnya kita masukin nilai dari array 2 dimensi tadi dan juga i lalu j. Di sini kita masuk looping dengan kondisi i kecil dari 3. Kalau misal berisi true, maka kita inputin username dan passwordnya. Lalu setelah kita inputin username dan password, kita masuk ke looping selanjutnya dengan j kecil login.lang. Kalau misal berisi true lagi, kita masuk ke kondisi if login J0 sama dengan username dan login J1 sama dengan password, yang artinya di sini username dan password yang kita inputkan tadi harus sama dengan array 2 dimensi kita tadi. Kalau misalnya masih berisi true, maka login berhasil, selamat datang di aplikasi e-commerce. Terus J++ naik ke atas. Kalau misalnya berisi false, print username atau password salah percobaan segini dari 3. I++ naik lagi ke kondisi i kecil dari 3. Kalau udah berisi false, maka print akun terkunci sementara, silahkan coba beberapa saat lagi lalu end gitu. Selanjutnya kita masuk ke pseudocode-nya. Di sini yang ini itu namanya judul dari pseudocode-nya. Aku buat judul program login e-commerce. Jadi judulnya itu login e-commerce. Di sini kita deskripsikan codingan atau pseudocode kita. Aku deskripsiin dengan isi program untuk login ke akun e-commerce dengan 3 kali percobaan. Output program adalah 3 kali salah masukkan password, maka akun akan terkunci dan coba beberapa saat lagi. Nah, di sini kita masuk deklarasiin. Yang pertama itu kita deklarasiin string array 2 dimensi dengan nama login. Selanjutnya string username password. Terus deklarasiin juga i dan j. Kita masuk ke programnya. Ini programnya. Aku memberi nilai dari array 2 dimensi tadi dengan nama login di sini. Dari kurung awal ini sampai ke sini. Juga di sini pemberian nilai i sama dengan 0. Kita masuk di sini looping. I kecil dari 3, do di sini kayak kita membuat akan setelah ini kita akan melakukan apa gitu. Rate username, rate password. Di sini kita masukin username dan password. Di sini kita masuk looping lagi dengan menggunakan for. J kita beri nilai 0, to J kecil dari login, length login, length, do. Kita masuk ke kondisi if login J0 sama dengan username. Jadi yang tadi kita masukin ini, username yang kita masuk ini harus sama dengan username yang ada di sini. Dan kondisinya ada 2, login J1 sama dengan password. Jadi passwordnya juga harus sama dengan yang kita masukkan tadi. Selanjutnya, kalau misalnya ini berisi true, maka login berhasil, selamat datang di aplikasi e-commerce. Terus, misalnya kondisinya false, print username atau password salah, percobaan i plus dari 3 j++. Selanjutnya, N4. Ini N4 untuk ini. I++, print, akun terkunci sementara, silahkan coba beberapa saat lagi. Kita end while kan. Jadi itu pseudocode-nya. Selanjutnya kita bakalan analisa yaitu codingannya dari Java. Yang line kelima yaitu
itu disebut nama package. Kenapa nama package? Karena di situ tempat kita menyimpan seluruh kelas-kelas atau codingan kita. Selanjutnya di line ke-6 kita mengimport kelas yaitu GOptionPaint untuk membaca inputan kita. Selanjutnya di line ke-7 ada nama kelas. Nama kelas di sini yaitu judul dari codingan kita. Aku buat di sini namanya itu quiz karena di sini itu codingan quiz aku. Selanjutnya ada main method. Main method di sini yaitu awal mula dari semua codingan aku dimulai. Jadi kita perlu main method dulu sebelum memulai codingan. Selanjutnya deklarasi dari array 2 dimensi dengan nama login. Dari mana kita tahu ini array 2 dimensi? Dari kurung sikunya yang ada 2. Terus selanjutnya di line 15 ada deklarasi dan pemberian nilai i dengan sama dengan 0. Selanjutnya kita masuk ke looping. Aku menggunakan looping while dengan kondisi i kecil dari 3. Selanjutnya kita deklarisasi lagi username. Terus kita inputkan username menggunakan GOptionPaint. Masukkan username. Selanjutnya kita juga deklarisasi password dengan string. Nah, kita masukin juga, inputin juga password menggunakan GOptionPaint. Selanjutnya itu looping di dalam looping gitu. Dengan di sini aku menggunakan looping for integer j sama dengan 0, j kecil dari login.length j++. Masuk ke dalam kondisi if yaitu login j0 equals username, ya dimana username yang kita inputkan tadi menggunakan GOptionPaint harus sama dengan username yang ada di array 2 dimensi kita tadi. Selanjutnya juga kondisinya itu kita satukan dengan login j1 equals password, yang dimana passwordnya itu harus mirip dengan array 2 dimensi yang ada tadi. Jadi password yang udah kita inputkan harus mirip dengan array 2 dimensi tadi. Selanjutnya kalau misalnya array dan password yang kita masukkan atau username yang kita inputkan tadi mirip dengan arraynya, yaitu akan muncul tulisan login berhasil, selamat datang di aplikasi e-commerce. Terus kita lanjut kalau misalnya kondisinya false, maka yang keluar yaitu username atau perjumpaan salah plus i plus 1 dari 3. Kenapa plus 1? Karena i tadi kita sama dengan 0. Selanjutnya, kalau misalnya udah 3 kali salah, maka akun terkunci sementara. Silahkan coba beberapa saat lagi. Oke, aku bakal tunjukin contoh codingannya. Ini kita coba run file itu kita ya, codingan kita. Nih, masukkan username, kita masukkan username-nya. Tekan masukkan passwordnya asal dulu. Nih, username atau password salah percobaan 1 dari 3. Kita masukkan lagi username-nya, passwordnya asal dulu. Nih, juga salah lagi kan. Kita masukkan username-nya asal, passwordnya asal, juga nggak bisa, percobaan 3 dari 3. Nah, ini akun Anda terkunci sementara, silakan coba beberapa saat lagi. Nah, kita coba kalau misalnya kita masukin yang benarnya ya. Masukkan username-nya. Nih, login berhasil. Selamat datang di aplikasi e-commerce. Nah, sekian dulu dari video aku. Sampai jumpa lagi. Bye.